adalah video pengumuman gereja selama sepekan. Shalom Jemaat Tuhan. Gereja libur tanggal 8 April sampai 16 April. Komsel hari Jumat, 19 April, bertempat di rumah keluarga Franz dan Devi. English Speaking diadakan untuk anak-anak muda pada hari Sabtu, 20 April pada pukul 17, yang dipimpin oleh Kak Jun. Ibadah Raya Minggu, 21 April, dilayani oleh Bapak Gembala Pendeta Junianto Naibaho. Dan juga ibadah anak sekolah minggu pada pukul 10. Hari Selasa, 30 April, diadakan ibadah WBI, dilayani oleh Ibu Maria Skiver. GBI Live tidak mengedarkan kantong persembahan, bagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dapat menabur dalam bentuk uang melalui kotak di bawah sesudah ibadah, ataupun transfer ke rekening gereja. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Alkitab Lovers, para pencinta firman Tuhan. Ya. Kemarin kita tidak berjumpa, sekarang berjumpa terlihat wajah-wajah yang penuh dengan sukacita, wajah-wajah yang excited, wajah-wajah yang dekat dengan Tuhan. Berikut ini Mimin tampilkan nih report pembacaan Alkitab di bulan April minggu pertama. Luar biasa nih para Alkitab Lovers. Minggu kemarin Mimin nggak absen. Toto masih setia pada baca semua nih 26 nih. Kasih tepuk tangan dulu untuk para pencinta firman Tuhan. Mau menegaskan juga gereja libur dari tanggal 8 sampai 16 April. Jadi kegiatan gereja baik itu komsel maupun ibadah raya ditiadakan. Kita kembali lagi bertemu di komsel tanggal 19 April di rumah keluarga Franz dan Devi. Kemudian anak-anak muda hari Sabtunya ada English Speaking di Young Christian. Ayo datang, ajak teman-teman kalian semuanya. Kemudian hari Minggu ibadah tanggal 21 April oleh Bapak Gembala. Nah, untuk pada ibu-ibu kaum WBI ini, ibadah WBI tanggal 30 April dibawakan oleh Ibu Maria Sivers. Ayo, akhir kata saya ucapkan kepada para saudara semua, selamat berlibur dan jangan lupa baca Alkitab. Jauh dari sebelum dunia ini dibentuk, dan dia juga Allah yang membuat kita menjadi alat kerajaan. Mari umat pilihan Tuhan, kita semua sama. Tetap
atas perbuatan padaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercelah. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatkan
bisa jalan ini sendiri. Kami butuh pertolongan-Mu Tuhan. Biarlah setiap nafas yang kami ambil, biarlah kami mengasihi-Mu Tuhan, dengan segenap pikiran kami, segenap hati kami Tuhan, dengan segala kekurangan kami. Kami mau mengasihi-Mu ya Bapa. Kami mau mengasihi-Mu dengan kelimpahan Tuhan. Biarlah semakin hari Engkau semakin besar, semakin besar dan semakin besar dalam hidup kami Tuhan. Sebab hidup kami pun Engkau yang punya. Angkat syukur-Mu di hadapan Tuhan, sebab Dialah yang melihara Engkau. Tiada kasih yang seperti Engkau. Tiada yang dapat mengasihi kami seperti Kau mengasihi kami. Allah yang bertata di atas pujian Yesus Raja mulia. Jadikan aku bayi suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsa-Mu. Jadikan aku bayi suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsa. Bagi keselamatan, Bagi keselamatan bangsa. bagi keselamatan, Bagi keselamatan Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Saya bersyukur Tuhan di minggu sebelum kami libur panjang ini Bapa, Engkau mau memberikan kepada kami benih firman Tuhan yang tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Kami bersyukur Allah Roh Kudus sudah ada di tengah-tengah kami. Bahkan Kau sudah ada di dalam kami dengan pengurapan yang luar biasa Tuhan. Untuk memberi kami Tuhan roh hikmat dan wahyu untuk kami boleh mengenal-Mu dengan benar Bapa. Pewahyuan yang baru siap kami terima pagi hari ini Bapa. Bahkan firman-Mu berkata di Mazmur 107 ayat 20, disampaikannya firman-Nya, disembuhkannya mereka. Kau yang menyembuhkan kami Bapa, Kau yang memberi kami jantung yang sehat, ginjal yang sehat, paru-paru yang sehat dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tuhan, tubuh kami bukan sarang penyakit, tubuh kami adalah bait Roh Kudus, tempat di mana berdiam kesehatan ilahi. Terima kasih banyak Tuhan, jiwa kami dipulihkan Tuhan, roh kami dibuat Tuhan menyala-nyala. Di dalam nama Yesus kita yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk, saudara, shalom. Haleluya, luar biasa, puji Tuhan saudara. Dan pagi hari ini saya mau share kepada saudara cerita bersama Yesus. Saudara, cerita bersama Yesus. Kapan terakhir kali saudara nonton film? Saudara lebih suka jenis film seperti apa? Kalau saya sukanya film action, saudara. Mungkin ada yang lebih suka drama Korea, ya kan? Mungkin ada yang lebih suka film horor, atau ada yang lebih suka komedi. Dan menurut saya yang paling keren itu adalah film favoritnya Pak Budi, yaitu Ikatan Cinta, saudara, ya. Tahukah saudara bahwa kita semua itu pasti suka dengan yang namanya cerita?
Makanya gak heran di sosial media seperti Instagram, seperti Facebook, itu ada satu fitur saudara yang namanya Insta Story atau Facebook Story saudara. Kenapa? Karena everyone love story. Semua orang suka dengan yang namanya cerita. Nah, pernahkah saudara baca satu cerita, dan cerita ini adalah kisah nyata, ya bukan kisah fiksi, tapi kisah nyata yang terjadi 2000 tahun yang lalu saudara. Alkitab mencatat di Yohanes pasal yang keempat ada kata-kata yang berbunyi demikian, bahwa Yesus harus melintasi daerah Samaria. Padahal untuk tempat Yesus mau menuju atau tujuan Tuhan Yesus, dia bisa lewat jalan yang lain. Tetapi hari itu dia bilang sama murid-murid, kita harus melintasi daerah Samaria. Seperti ada satu urgensi tertentu saudara, seperti ada sesuatu yang sangat penting. Dan tanpa 12 murid itu tahu bahwa Tuhan Yesus ingin berjumpa saudara dengan seseorang. Hari itu hari yang berbeda saudara, hari itu hari yang spesial. Dan saudara, disinilah cerita seru itu dimulai. Waktu Yesus datang saudara, di daerah Samaria itu ada sebuah sumur. Dan kurang lebih Yesus datang itu kurang lebih lunch time atau waktu makan siang. Di sumur itu saudara, dia duduk, dan waktu dia duduk di sumur itu tidak berapa lama kemudian ada seorang perempuan yang datang membawa beberapa alat untuk menampung air atau untuk menimba air saudara. Dan saat itu si perempuan ini cukup kaget karena biasanya siang hari nggak ada orang di sumur saudara. Karena waktu untuk menimba sumur itu biasanya pagi hari. Nah ketika dia datang siang itu saudara, dia lihat kok ada satu laki-laki ini saudara, lagi duduk di pinggir sumur. Dan perempuan ini langsung menghampiri sumur itu, dan disitulah Yesus mulai membangun komunikasi. Dan diketahui di situ ternyata perempuan ini adalah perempuan Samaria. Sedangkan Yesus adalah orang Yahudi. Nah orang Yahudi sama orang Samaria itu tidak boleh ngobrol, tidak boleh berkomunikasi, tidak boleh bergaul. Kenapa saudara? Karena sejarahnya Samaria itu adalah orang-orang yang kawin campur saudara. Pada zaman itu saudara ada tradisi bahwa orang Yahudi itu tidak boleh menikah dengan orang di luar Yahudi saudara. Dan Samaria adalah keturunan orang Yahudi kawin campur. Sehingga ini disebut sebagai kafir. Sehingga ini disebut sebagai sesuatu yang di luar norma. Dan waktu Tuhan Yesus tahu bahwa perempuan ini Samaria, yang bikin kaget bukan Yesusnya, yang kaget justru perempuan Samarianya. Makanya perempuan Samaria bilang kepada Yesus, bukankah orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria? Bahkan di situ Tuhan Yesus bilang apa? Boleh nggak kamu kasih saya minum? Boleh nggak kamu kasih saya air, saudara? Dari komunikasi tersebut nanti saudara bisa baca dari ayat demi ayatnya, saudara, bahwa perempuan ini ditanya sama Tuhan Yesus, panggil suamimu katanya. Lalu perempuan ini bilang, saya nggak punya suami. Lalu Tuhan Yesus bilang apa? Benar, karena sekarang kamu tinggal sama laki-laki yang kenal. Karena kamu sudah punya 5 suami. Perempuan ini saudara punya 5 suami, dan yang hari ini ada bersama dia itu suami yang kenal. Kemungkinan besar inilah kisah hidup dia yang dia membuat dia, menyebabkan dia datang menimba air di siang hari. Karena kalau pagi hari dia akan ketemu banyak perempuan-perempuan yang lain. Ibu-ibu tahulah, kalau udah ketemu sama perempuan-perempuan atau ibu-ibu yang lain, kira-kira apa yang akan dibicarakan? Mungkin orang akan mulai kepo, saudara. Cerita hidup ini, cerita hidup perempuan ini bukan cerita yang dia bisa banggakan. Wanita ini cenderung menghindari ketemu banyak orang. Pernah gak saudara dalam hidup juga saudara gak pede? Karena gak pede saudara menghindar. Baru-baru ini ada kawan bilang, kita reunian yuk. Ada loh orang-orang yang kalau diajak reuni SMP atau reuni SMA itu males. Ada kawan saya bilang, gue masih karyawan biasa, males nanti ketemu kawan yang lain, yang ini udah sukses, yang ini udah hebat. Gak usah jauh-jauh. Kalau saudara udah menikah lebih dari 10 tahun dan gak punya anak, saudara pasti malas datang sincia.
Saudara malas datang ketemuan Natalan sama keluarga. Karena malas nanti ditanya-tanya. Ditanyanya apa? Anaknya udah berapa? Mungkin saudara yang udah usia tertentu belum married, saudara juga mungkin malas ketemu kawan yang udah married. Karena nanti ditanya, kapan? Ditunggu undangannya. Ada orang yang gak pede bahkan karena kekurangan di tubuhnya. Apakah itu cacat bawaan pada lahir? Atau ada orang yang merasa, Pak, saya nih kulitnya sawo mateng, tapi kok kematangan katanya. Ada orang-orang yang mungkin minder dengan kondisi keuangannya, saudara. Demikian pun wanita ini. Dia malas ketemu orang, nanti ditanya-tanya. Tapi ternyata siang itu, dia malah ketemu pria yang ketujuh di dalam hidupnya, saudara. Pria yang berbeda dari pria yang pernah dia ketemui sebelumnya. Saudara pernah tahu atau kenal gak dengan seseorang yang menikah berkali-kali? Perempuan ini nikah 5 kali dan sekarang dengan yang ke-6. Jangankan menikah berkali-kali, buat orang yang pernah gagal dalam pernikahan, itu bukanlah hal yang mudah atau bukan sesuatu yang layak dibanggakan. Hari itu wanita ini ketemu juru selamat. Ada istilah jurumudi. Kalau jurumudi berarti pandai mengemudi. Kalau juru masak pasti pandai memasak. Kalau juru selamat, dia pasti pandai menyelamatkan. Tuhan pandai menyelamatkan saudara dan saya. Di titik inilah Tuhan Yesus mulai menawarkan satu hal kepada wanita ini. Dan apa yang Yesus tawarkan membuat muncullah ayat Yohanes 4 ayat 39. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah dari yang awalnya menghindari bertemu dengan orang, tapi sesudah jumpa dengan Yesus, wanita ini malah ngomong dia jumpai semua orang yang ada di desa. Dari awalnya yang menutupi cerita kegagalan kehidupannya, justru wanita ini dengan sadar, dengan mau, dengan akal sehat, malah membongkar sendiri aibnya kepada banyak orang, saudara. Mengapa? Karena hari itu dia ketemu juru selamat. Hari itu dia dapat satu tawaran bahwa Tuhan Yesus mau membuat cerita yang baru di dalam hidup. Tuhan Yesus mau menutup cerita pahit di dalam hidup saudara dan saya. Saudara gak bisa mengubah masa lalu saudara. Saudara tidak bisa merevisi cerita hidup yang ada di belakang. Bahkan cerita yang kemarin saja baru terjadi kita gak bisa ubah. Tahukah saudara bahwa Tuhan tidak selalu tertarik dengan masa lalu saudara, tapi Tuhan tertarik membuat cerita masa depan kita. Ada satu pujian yang saya mau ajar kepada saudara. Pujian ini menurut saya liriknya itu bisa relate, bisa nyambung dengan khotbah ini saudara. Pujian ini bilang begini. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Kau takkan menyerah akan hidupku. Sekali lagi kita awal. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang
yang ke-16, saudara. Firman Tuhan berkata di Mazmur 139 ayat 16, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Matamu melihat selagi aku bakal, dan dalam kitabmu semuanya apa? Hari-hari yang akan sebelum. Nah, kira-kira kalau Tuhan Yesus yang menulis cerita hidup saudara dan saya, kira-kira cerita apa yang dia mau tulis? Apakah dia tulis cerita horor? Apakah dia akan tulis cerita baper? Ataukah ia akan tulis cerita kekalahan? Kalau kita lihat cerita hidup Yusuf, sepertinya saudara ceritanya itu di awal-awal tuh kalau kita nonton, anak kesayangan, dapat jubah yang paling bagus dibandingkan koko-kokonya. Tapi gak taunya di tengah-tengah saudara dibuang sama saudaranya sendiri, dijual sebagai budak. Cerita yang pedih, mengenaskan. Tapi itu ternyata hanya beberapa skenario atau bab saja, karena ternyata judul ceritanya adalah perjalanan budak hina menjadi perdana menteri di Mesir. Kalau Yusuf hidup di zaman sekarang, pasti Yusuf diundang deh di podcast Close the Door, saudara. Pasti Yusuf diundang di seminar-seminar motivasi untuk bercerita bagaimana Allah sanggup menulis cerita hidup yang luar biasa. Saya nggak tahu apa yang saudara alami hari-hari ini, tetapi ada yang bilang begini, orang-orang yang kita jumpai dalam hidup ini itu ada 3 kategori, saudara. Ada orang-orang yang ada di dalam hidup kita ini itu for a season, hanya untuk season. Indonesia hanya ada 2 season, musim kemarau, musim hujan. Kalau saudara di Eropa, di Amerika ada 4 musim. Ada musim-musim di dalam kehidupan kita. Kita jumpa dengan si A, jumpa dengan si B, sama seperti saya penggembalaan. Dulu ada jemaat yang datang memberkati, ataunya pindah kota, atau mungkin dia ternyata kecewa, dia pindah gereja. Karena memang di dalam hidup kita akan ada orang-orang yang hadir for a season, hanya untuk musim-musim tertentu. Makanya kita nggak bisa andalkan manusia, karena kalau kita mengandalkan manusia pasti akhirnya akan kecewa. Ada manusia-manusia, ada orang-orang yang katanya bukan for a season, tapi for a reason, hanya untuk alasan tertentu. Dia hadir dalam hidup kita karena dia ada kepentingan, atau karena kita yang punya kepentingan. Jadi di dalam cerita hidup kita, saudara, mungkin kita mengalami yang namanya kegagalan, mungkin kita mengalami yang namanya ditipu orang, mungkin kita ada yang mengalami direndahkan orang, ada mungkin kita juga mengalami sukacita, kita mengalami masa jaya. Tapi saya mau katakan memang ada orang-orang yang hadir for a season, tapi ada orang-orang yang hadir for a reason. Tetapi yang terakhir adalah ada orang-orang yang memang hadir dalam hidup kita for a lifetime, sampai akhir hidup kita. Mungkin itu orang tua kita, mungkin itu pasangan kita, mungkin itu anak-anak kita. Saya mau share satu cerita kisah nyata ini, saudara. Kalau kita lihat cerita hidup Rahab, katakan bersama saya Rahab. Itu cerita hidupnya rendah, saudara, hina. Kenapa? Karena kerjanya, tahu pekerjaannya, saudara? Maaf ya, bahasa sederhananya, pekerjaannya itu, saudara, kalau dia taruh di CV, itu lontek, saudara. PSK, pekerja seks komersial. Job desk-nya menjual diri. Penghasilannya bukan UMR. Penghasilannya bukan fixed income. Penghasilannya variable income. Tapi ada satu momen di dalam hidupnya, tahu-tahu hari itu ada orang yang ketok kamarnya. 2 orang ternyata pas dibuka pintu. Ternyata 2 orang ini 2 mata-mata dari Israel yang diutus oleh Yosua. 2 orang ini ngumpet, saudara. Pas lagi ngumpet,
Ditanya sama Rahab, kalian siapa? Mungkin di luar kamar itu ada orang lagi nyari. Buk. Hei, ada lihat gak orang ini? Ada lihat gak orang ini? Alkitab mencatat Rahab menyembunyikan 2 orang ini. Lalu Rahab coba cari tahu. Mungkin dia keluar kamar. Nyari siapa sih? Ini ada pengintai. Karena orang Israel akan menyerbu kita. Tahu siapa yang mau diserbu? Satu kota ini mau diserbu. Kota ini punya tembok yang besar dan tebal. Kota ini namanya Yeriko. Cari tahu kenapa mau serbu. Oh, ternyata udah dengar cerita bahwa kota Yeriko akan diserbu Israel, dan Israel disertai oleh Allah yang luar biasa, Allah yang punya langit dan bumi. Rahab dengar. Alkitab mencatat Rahab ngobrol sama 2 pengintai ini dan bilang, aku tahu Allah yang menyertai. Mungkin saya lonte, mungkin selama hidup saya hina. Boleh gak? Kalau nanti kamu serbu, selamatin saya. Langsung 2 pengintai ini bilang, oke, kita janji. Kita janji akan selamatin kamu. Dan siapapun yang masuk ke dalam kamar kamu, selamat. Kamu kunci pintunya. Dan ternyata kamarnya Rahab itu, ini kan sweet room nih. Tempat kamar di mana pelacuran terjadi di sana, saudara. Tempat di mana dosa terjadi di sana. Tapi kalau Yesus masuk ke dalam kamar seperti itu, keselamatan terjadi, saudara. Ternyata itu kamar persis di tembok Yeriko, di paling ujungnya. Jadi ada jendela yang jadi satu sama tembok. Dibuka tuh jendela, saudara. Turun tuh 2 pengintai pakai kain merah, saudara. Disobek dikit bagian kainnya, lalu dibilang, tempel ini potongan kain di pintu kamar kamu, sehingga waktu nanti kita serbu, kalau kita lihat kain merah ini, satu kamar ini selamat, satu ruangan ini selamat. Ceritanya gak stop sampai situ, saudara. Sehingga cerita, bangsa Israel serbu Yeriko, dan ketika dia lihat ada kain ini, satu keluarga Rahab itu selamat. Nggak sampai situ, saudara. Kita nggak tahu kisahnya apakah Rahab berhenti jadi pelacur. Tapi Alkitab catat di Matius pasal yang ke-1 waktu dikatakan, inilah silsilah Yesus Kristus. Ada nama Rahab di situ, saudara. Tahukah saudara bahwa Yesus adalah keturunan lonte? Yesus adalah keturunan pelacur. Karena pas diurut-urut, Yesus orang tua jasmaninya Yusuf dan Maria, lalu bapaknya Yusuf siapa? Terus di dalam silsilah Yahudi sama kayak Cina kayak Batak. Tulis nama ayah apa nama ibu? Nama ayah. Silsilah Yesus mulai dari Adam, semua laki-laki, tahu-tahu di tengah-tengah Rahab. Tahu-tahu ditulis nama Rahab. Rahab bukan laki-laki, Pak. Rahab bukan laki-laki, Bu. Ditulis nama Rahab hanya untuk Yesus menunjukkan Yesus bisa bikin cerita yang baru dalam hidup kita. Walaupun masa lalumu seperti apa, ternyata saudara, Rahab adalah nenek buyut juru selamat. Saya nggak tahu hidup saudara bagaimana, tapi jangan-jangan cucu saudara jadi presiden. Jangan-jangan keturunan saudara yang kelima memberkati bangsa-bangsa. Kita nggak pernah tahu. Tapi satu hal yang kita tahu siang ini, Dia tahu proses hidup kita. Nggak ada yang terbatas buat Dia. Nggak terduga jalannya. Karena itu Dia juru selamat. Dia pandai menyelamatkan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Ada banyak lagi cerita-cerita yang Tuhan Yesus tulis, di mana Tuhan yang sama yang sanggup menulis masa depan saudara. Yesus suka menulis cerita dari yang tidak ada menjadi ada. Yesus suka menulis cerita yang mengusap air mata dan digantikan dengan tarian. Yesus suka menulis cerita kain kabung diganti dengan sorak-sorai. Kalau hari-hari ini saudara merasa hidup saudara berat, kok cerita hidup gua gini banget sih? Kok kayaknya kalau ibarat cerita saya udah tamat. Setahu saya, Tuhan yang saya sembah
adalah Tuhan yang tidak membiarkan buluh yang terkulai. Setahu saya Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang tidak memadamkan sumbu yang pudar. Tuhan ada di semua cerita itu, saudara. Selagi tadi saya nyembah, saudara pernah gak dengar ayat yang bilang begini? Kita harus pikul salib mengikut Yesus. Kita harus pikul salib mengikut Yesus. Tadi Roh Kudus bilang ke saya, Roh Kudus ngomong di hati saya, kalau Yesus pikul salib, tujuannya kemana, saudara? Ke Golgota kan? Kalau saudara kemana? Roh Kudus bilang sama saya, kalau kamu pikul salib, kamu pikulnya kemana? Kamu pikulnya kemana? Yesus pikul salib, naik ke atas gunung Golgota. Saudara dan saya pikul salib. Salib siapa? Salib bekasnya Yesus. Salib kemenangan. Saudara dan saya bawanya kemana? Saudara bawa turun dari Golgota. Roh Kudus kasih saya hikmat. Saudara dan saya bawa turun dari Golgota. Kalau kita naik gunung, lebih gampang naik apa turun? Saudara bawa turun dari Golgota. Artinya apa? Saudara bawa turun apa yang Yesus sudah selesaikan di atas kayu salib buat saudara. Apa yang Yesus sudah selesaikan di atas kayu salib buat saudara? Dia sudah selesaikan penyakit saudara. Dia sudah selesaikan pergumulan saudara. Dia sudah selesaikan kutuk dalam hidup saudara. Dia sudah selesaikan perhambaan, perbudakan dalam hidup saudara. Saudara bawa turun, saudara bawa pulang kemenangan, saudara bawa pulang kesembuhan, saudara bawa pulang keselamatan. Bahkan di atas kayu salib Yesus berseru, Eli, Eli, lama sabachthani. Kenapa? Karena Allah Bapa meninggalkan dia, supaya saudara dan saya bawa pulang apa? Saudara saya bawa pulang Immanuel, bahwa Allah beserta dengan saudara. Allah tak pernah meninggalkan saudara. Hei, Yesus mau bikin cerita bersama saudara. Cerita bersama Yesus. Gak apa-apa kalau ada orang yang hina saudara, ada orang yang nyakiti saudara, karena mereka adalah bagian dari cerita saudara. Tapi itu bukan tamat, itu bukan kiamat, karena Yesus ada di dalam cerita. Izinkan Tuhan tutup bab-bab pahit dalam hidup saudara. Yesus mau tulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu hari buruk di dalam. Hari-hari ini mari kita bersyukur sama Tuhan. Hari-hari ini mari kita bersuka cita bersama Tuhan. Hari-hari ini mari kita baca firman Tuhan. Hari-hari ini mari kita hidup di dalam Tuhan. Kenapa saudara? Karena Tuhan mau tulis ceritanya. Karena kita pikul salib nggak lagi naik ke atas berat. Kita pikul salib sambil nari-nari, sambil bersuka cita. Karena sekarang kita bawa itu salib turun dari bukit Golgota. Kemana? Jumpain semua orang yang di Yerusalem, jumpain semua orang yang di Yudea, jumpain semua orang yang di Samaria. Bahkan Alkitab katakan sampai ke ujung bumi. Saudara bawa kesembuhan ini, saudara bawa sukacita ini ke rumah saudara, ke saudara-saudara saudara. Ini kita libur 2 minggu, bawa sukacita ini saudara. Sayangi keluargamu. Orang yang ngejelekinmu kalau perlu bawain kue saudara. Beli tuh sono ke Holland Bakery, berkati dia saudara, dan bilang, nih saya bawa turun salib saya untuk memberkati kamu. Karena Yesus berkata, sudah selesai. Sudah selesai. Dosa kita sudah selesai. Satu hari kelak kita ketemu penulis cerita hidup kita. Satu hari kelak kita lihat dia, kita akan lari ketemu dia, kita peluk erat. Baru di situ Tuhan berkata, keren kan ceritanya? Keren ceritanya. Karena Yesus yang tulis. Silakan anak-anak turun. Saudara akan perjamuan kudus bersama anak-anak. Dan nanti kita akan sama-sama doa pengurapan, supaya sepanjang liburan ini saudara ingat satu hal ini. Dia tulis cerita saudara.